Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hubabah, para syarifah, para ustadzah, para pimpinan-pimpinan pondok pesantren, para pimpinan-pimpinan majelis ta'lim yang mudah-mudahan senantiasa dalam limpahan rahmat, dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya disayang Allah, dicinta Allah, dibahagiakan Allah, disayang Rasulullah, dicintai Rasulullah, disyafaati Rasulullah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita rayakan maulidnya pada hari ini. Alhamdulillah, cintanya Nabi Muhammad kepada kita luar biasa. Enggak bisa dibandingkan. Guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid mengatakan, innahu arham bik min walidik, innahu arham bik min walidatik, innahu arham bik min auladik, innahu arham bik min nafsika alladhi baina jambaik. Nabi Muhammad itu sayangnya sama kamu, cintanya sama kamu lebih daripada cintanya bapak kamu sama kamu. Nabi Muhammad itu sayangnya terhadap dirimu lebih daripada sayangnya ibumu kepadamu, lebih daripada sayangnya anak-anakmu kepadamu, lebih daripada sayangnya suamimu padamu, lebih daripada sayangnya kamu sama dirimu sendiri. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para ulama mengatakan, andai kamu tahu seperti apa sayangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepadamu, pastilah akan meleleh hatimu karena rindu. Luar biasa sayangnya. Allah pun menceritakan itu kepada kita. Cintanya, kasihnya tak terbatas. Allah ceritakan tentang Nabi Muhammad kepada kita. 4 sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah abadikan di dalam Al-Quran. Apa? Allah lagi mau cerita apa tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau ilmunya luar biasa, tentu saja. Tapi bukan itu yang Allah ceritakan kepada kita. Beliau ibadahnya khusyuk, tentu saja. Tapi bukan itu yang Allah ceritakan tentang Nabi Muhammad kepada kita umatnya. Apa? Kesabaran beliau yang luar biasa, itu pasti. Tapi bukan itu pula yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita umat manusia. 4 sifat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an tentang baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahim. 4 sifat.
Azizun alaihi ma anittum. 1. Harisun alaikum. 2. Bil mu'minin rauf. 3. Rahim. 4. Allah ceritakan, telah datang kepada kalian seorang utusan, baginda, Nabi kita, junjungan kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min anfusikum, dari jenis kalian sendiri. Ya makan seperti kalian. Kalau nggak makan lapar sama kalian. Dari jenis kalian sendiri, biar tahu rasanya jadi manusia, sehingga faham bagaimana memiliki empati kepada manusia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Berat baginya musibah yang menimpa kalian. Berat baginya musibah yang menimpa kalian. Kamu yang kena musibah, Nabi Muhammad berat hatinya. Kamu yang tertimpa musibah, Nabi Muhammad merasakan, ikut serta menanggung bebanmu itu. Harisun alaikum, sangat menginginkan kebaikan bagi kalian. Senang kalau kalian ngerjain kebaikan, senang kalau kalian dapat kebaikan, kebahagiaan, kesenangan beliau. Nabi Muhammad, kamu senang, beliau berbesar hati dengan kesenangan kalian. Kalian bahagia, kalian selamat, itu adalah cita-cita nomor 1 beliau. Wabil mu'minina raufun rahim. Wabil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang yang beriman, kita nih rauf, enggak tegaan, enggak tegaan. Mau marahin enggak tega, mau nyubit apalagi, mau nyakitin enggak bisa. Rauf. Kayak kamu ketika punya anak, sangat kamu nantikan, sangat kamu sayangi. Jangankan menyakiti, dia kalau tidur aja ada nyamuk gigit dia, rasanya kita pengen balas gigit tuh nyamuk. Rauf. Rauf. Raufun rahim. Penuh kasih sayang. Kasih sayangnya tak terbatas. Nabi Muhammad kasihnya tak pilih kasih. Nabi Muhammad sayangnya tak terbilang. Baginda kita Nabi besar Muhammad sama kita umatnya luar biasa. Alhamdulillah. Saya sih besar hati, paling membesarkan hati saya dalam hidup saya adalah bahwa Allah mengaruniakan kepada saya keimanan, berkenan mengakui saya sebagai hambanya, dan saya punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru saya sering bilang, Habib Umar, ma'ana rabb ya khaira rabb wa wasilatuna habibunal muqarrab.
Apalagi yang kamu mesti susahin di dunia ini. Kita punya Tuhan seindah-indah pemelihara. Kita punya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengurusi hidup kita. Wa wasilatuna habibunal muqarrab. Dan kita punya perantara menuju Allah adalah kekasih kita yang sayang sama kita, dan dia sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Besar hati saya. Saya punya Allah, saya punya Nabi Muhammad. Udah cukup. Cukup udah. Allah penuh sayang, Nabi Muhammad penuh cinta. Cukup udah. Apalagi yang mesti kamu khawatirkan? Karenanya saya sampaikan kepadamu, anak-anakku sayang. Mungkin ada di antaramu yang merasa, ustazah, orang tua saya enggak sayang sama saya. Mereka sepertinya enggak terlalu mengharapkan kehadiran saya. Saya selama ini hanya seperti menjadi beban bagi keluarga saya. Dek, nabimu mengharapkanmu. Jika bahkan kamu merasa orang tuamu tak menginginkanmu, saya sampaikan padamu, nak, jangan sedih, dek, jangan susah. Nabimu Muhammad menginginkanmu. Nabimu Muhammad menyayangimu. Nabimu Muhammad mencintaimu. Andai kamu mendekat padanya hingga kamu bisa merasakan kasih sayangnya, niscaya kamu tak lagi berharap kasih sayang dari orang tuamu. Saya ulangi deh. Ingat-ingat ucapan saya. Besok-besok kalau kamu ngerasa, kenapa ya? Saya punya orang tua gak sayang gitu sama saya. Ingetin ucapan saya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Sebab saya punya Nabi menyayangi saya luar biasa. Kamu hanya perlu mendekat padanya. Kamu hanya perlu terus mendekat padanya sampai kamu merasakan kedekatan dan kebersamaan dengannya. Saat itu kamu sudah tidak lagi berharap kasih sayang dari orang tuamu ataupun dari siapapun yang ada di atas muka bumi ini. Fa innahu raufur rahim, karena sesungguhnya Nabi Muhammad penuh kasih, penuh sayang. Untukmu para istri yang suka merasa saya punya suami tapi kayak enggak punya suami, itu banyak di Jakarta. Di Malang enggak ada bedanya. Kalau kamu merasa punya pasangan hidup tapi kamu tidak merasakan kasih sayang darinya, ia hanya menuntutmu, ia hanya memintamu melakukan ini dan itu untuknya,
Tapi rasa hatimu tak pernah ia jaga. Kusampaikan padamu, Bu, tanggung. Terusin nggak? Terusin nih Ustazah, pernikahan saya. Terusin. Tanggung. Jadikan rumah tanggamu sebagai sebuah ibadah. Selebihnya, kamu berharap kasih sayang kusampaikan padamu. Nabimu sayangnya padamu luar biasa. Sambungkan hati. Dekati dia. Bangunlah di waktu malam. Tahajudlah. Bersolawatlah. Kemudian bermunajatlah. Ya Allah, aku tidak merasakan kasih sayang yang semestinya dirasakan seorang istri dari suaminya. Tapi ya Allah, bukankah kabarnya Nabi kami sang penyayang? Ya Allah, jika Engkau telah menghalangkanku di dunia dari kasih sayang suamiku, jangan halangkan saya ya Allah di dunia dan akhirat dari kasih sayang Nabi Muhammad. Untukmu, para ibu yang telah melahirkan anak-anakmu, berjuang, berkorban untuk mereka. Tapi ketika dewasa, anak-anakmu kamu rasa tak lagi menginginkanmu, sibuk dengan dunia mereka masing-masing. Jangan, Bu, jangan pernah merasa bahwa anakmu telah durhaka padamu. Tidak. Tidak. Mereka hanya sibuk dengan urusan dunia mereka, terkalahkan oleh tuntutan-tuntutan dunia mereka. Sampaikan kepada Allah, ya Allah, aku ridha terhadap anak-anakku, ya Allah. Ya Allah, tak mengapa, meskipun aku tak terlalu merasakan kasih sayang mereka, ya Allah, gantikanlah untukku kasih sayang Nabi Muhammad. Bu, cintanya tak terbatas, sayangnya tak terbilang. Untukmu, Dek, yang kamu merasa teman-temanmu sudah banyak yang menikah, atau yang belum menikah pun sudah punya pacar yang menyayangi mereka, yang bahkan sepertinya terlihat bucin sama mereka, jadi budak cinta mereka. Saya sampaikan padamu, jangan bersedih hati, apalagi kamu berharap, ya Allah, kasih dong saya pacar barang seorang. Jangan. Jangan demi mencari cinta kamu mengerjakan dosa. Sebab cinta sejati tak membawamu kepada dosa. Cinta sejati hanya akan membawamu kepada kemuliaan hidup,
dunia dan akhirat. Sampaikan sesudah kamu baca salawat ya Rasulullah. Teman-teman saya udah punya pacar, menyayangi mereka. Saya putuskan untuk saya tidak mau mengikuti jalan itu sebab saya takut kehilangan cintamu. Ya Rasulullah, saya lebih memilih untuk mendapatkan cintamu. Maka jangan halangkan saya dari cintamu ya Rasulullah. Dek, cinta manusia ketika kamu merasakannya akan membuatmu jatuh cinta. Tapi cinta kepada Nabi Muhammad tak akan pernah membuatmu jatuh. Ia hanya akan membangkitkanmu dari kejatuhanmu. Cinta kepada manusia hanya akan membuatmu jatuh, tapi cinta kepada Nabi Muhammad akan membuatmu naik. Maka jangan takut kehilangan cinta siapapun. Takutlah jika kamu sampai kehilangan cinta Nabi Muhammad. Innal habibal Mustafa dhu ra'fatin wa dhu wafa wa dhikruhu fihi shifa idza tamam بالعلل وذكره فيه شفاء إذا تمام بالعلل Innal Habibal Mustafa, sesungguhnya Nabi Muhammad kekasih Allah Al-Mustafa, manusia terpilih itu, dzurrafah, pemilik kasih sayang, wadhuwafa, dan pemilik kesetiaan. Cinta manusia itu ada batasnya, sebab semua manusia fana. Maka cinta mereka pun juga ada masanya. Ada masanya diawali, ada masanya diakhiri. Ada masanya kapan cinta itu tumbuh dan ada masanya kapan cinta itu pudar. Ada masanya cinta itu datang, kemudian termakan waktu cintanya menjadi usang. Saudariku sekalian yang saya muliakan, tapi Nabi Muhammad, ia adalah manusia pilihan Allah. Ia adalah manusia penyambung hamba dengan Allah Subhanahu wa taala Tuhannya. Qul, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya." Katakanlah, aku hanyalah manusia seperti kalian, tapi yuha ilayya, akulah hamba wahyu. Akulah hamba wahyu. Akulah
yang diminta Allah Subhanahu wa taala, yang dipilih Allah Subhanahu wa taala sebagai penyampai wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada kalian umatku. Nabi Muhammad cintanya tak akan lekang dimakan waktu. Nabi Muhammad cintanya kepada kita umatnya, kepadamu, kepadaku. Cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tak akan pernah habis digerus zaman. Nabi cintanya kepada kita luar biasa selamanya. Di masa hidup beliau, di alam barzah beliau seperti sekarang, sampai dengan di hari akhirat nanti. Cintanya kepada kita luar biasa. Setia. Kabarnya cinta seorang istri perempuan itu teruji ketika suaminya nggak punya apa-apa. Cintanya suami laki-laki teruji saat dia punya segalanya. Betul begitu? Lagi susah setia, giliran kaya begitu deh. Kalau istri saat suaminya punya setia, tapi ketika suaminya mulai jatuh miskin, sedang bangkrut, gak punya banyak harta, kadang-kadang suka tergoda kepada lelaki yang tanya, transferannya udah masuk belum ya? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad saat senang, saat susahnya tetap setia. Nabi Muhammad saat miskin, saat kayanya tetap setia. Bu, Nabi saat susahnya setia. Saat sakaratul maut, lagi sakit setengah mati, sakit luar biasa, pencabutan nyawa. Hingga Sayyidah Aisyah bercerita, merah muka Nabi Muhammad, berkeringat dahi Nabi Muhammad, menggenggam tangan Nabi Muhammad, gemertak gigi Nabi Muhammad menahan sakit. Nabi masih bertanya, adakah seperti ini sakitnya sakaratul maut umatku? Qad khafafna 'alaika ya Rasulullah. Sudah pelan-pelan saya Rasulullah, karena khawatir menyakitimu. Artinya sakaratul maut umatnya lebih berat daripada itu. Memang Allah rasakan kepada Nabi Muhammad sakit sakaratul maut. Memang Allah beri rasa kepada Nabi Muhammad sakitnya sakaratul maut. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, di saat sakit semacam itu, sedang susah semacam itu, Nabi ketika diberitahu bahwa sakit umatnya lebih berat, beliau malah justru berdoa, ya Allah, jika demikian beratkan saja sakaratul mautku, ringankan buat umatku. Beratkan sakit sakaratul mautku.
asal ringankan untuk umatku. Siapa yang menurutmu menyayangimu sampai sedemikian? Sayyidina Umar bin Al-Khattab bercerita, aku masuk ke dalam rumah Nabi Muhammad. Aku tidak mendapatinya di ruang tengah, aku sibak kamar, sibak tirai. Nabi Muhammad sedang berada di dalamnya, meringkuk. Tubuhnya meringkuk. Wajahnya terlihat pucat dengan mata yang terpejam. Beliau terlihat lemas. Aku pun panik mendekati beliau. Amaridun anta ya Rasulullah? Adakah engkau sedang sakit wahai Rasul? Nabi Muhammad berkata, la ya Umar, innama ana ja'i'. Nabi Muhammad membuka matanya memandangi Sayyidina Umar, kemudian menjawab, tidak wahai Umar, saya tidak sedang sakit. Saya hanya sedang sangat lapar. Perutnya terlihat tipis. Ada 2 batu mengganjal kiri kanan perut Nabi Muhammad. Beliau berkata, sudah lebih 3 hari tak masuk makanan sedikit pun ke dalam perutku, wahai Umar. Ya Rasulullah, aku akan segera menghadirkan makanan untukmu, wahai Rasul. Nabi menarik tangannya kemudian berkata, la ya Umar, tidak perlu wahai Umar. Sayyidina Umar kemudian mendengar doa lirih Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikan laparku sebagai tebusan atas dosa umatku. Jadikan laparku sebagai tebusan atas dosa umatku. Dosa saya, dosa kamu. Nabi mau lapar biar kamu diampuni sama Allah. Nabi mau lapar sampai tipis perutnya, sampai meringkuk tubuhnya, sampai lemas badan beliau untuk menjadi tebusan atas dosamu. Ingat-ingat ini teman-teman. Ingat-ingat ini. Biar kamu faham siapa yang mencintaimu begitu dalam. Biar kamu ngerti siapa yang kasih sayangnya tak berujung. Siapa yang cintanya kepadamu luar biasa. Nabi Muhammad saat susah, saat senang, cintanya tak pernah berkurang.
saat senang. Kesenangan paling tinggi yang pernah diberikan Allah dan yang akan diberikan Allah kepada manusia. Kesenangan berupa perjumpaan, bertemu, memandang Allah SWT. Itu kesenangan tertinggi yang akan Allah berikan kepada penghuni surga nanti, yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Kata Allah Subhanahu wa taala, di akhirat nanti ada wajah yang berseri-seri, bercahaya, senang sampai menyala-nyala wajahnya, bercahaya wajahnya. Kenapa gitu? Ila rabbiha nadhirah, karena mereka memandang Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan tertinggi yang Allah berikan kepada ahli surga. Itu Allah pernah berikan kepada seorang manusia. Hanya seorang manusia bernama Sayyiduna Muhammad. Sedangkan beliau masih hidup di atas muka bumi. Enggak nunggu surga, enggak nunggu akhirat. Kenikmatan terbesar ini Allah Subhanahu wa taala berikan saat Nabi Muhammad masih ada di atas muka bumi di malam 27 Rajab tahun ke-11 dari kenabian dalam peristiwa indah bernama Isra dan Mi'raj. Sebuah kenikmatan, kesenangan yang pernah diminta oleh Nabi Musa, namun ditolak Allah SWT. Rabbi arini anzur ilaik, kata Nabi Musa. Ya Allah, aku ingin melihat dirimu. Ya Musa, wahai Musa, engkau tak akan dapat melihat aku. Walakin inzur ilal jabal. Tapi lihat aja ke arah gunung. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau gunung tidak bergejolak, kamu mungkin dapat melihat aku. Gunung kemudian bergejolak, maka Nabi Musa pun memohon ampun karena meminta kepada Allah sesuatu yang tak layak baginya. Seorang nabi tercinta di sisi Allah, Nabi Musa, meminta hal itu, namun Allah tidak beri padanya. Nabi Muhammad tanpa meminta, Allah beri padanya. Sesudah melihat surga, neraka, dan berbagai macam hal di langit pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7, di satu tempat tertentu, malaikat Jibril yang menjadi pemandu, yang menjadi qaidus safar, pemandu wisata langit tersebut, menyerah, berpamitan kepada Nabi. Hahuna ya Rasulullah, cukup sampai sini wahai Rasul, aku dapat mendampingimu. Selanjutnya lakukanlah perjalananmu seorang diri. Ya Jibril, afi mithli hadzal makan tarakal habib wa habibah. Wahai Jibril, adakah di tempat asing semacam ini kekasih meninggalkan kekasihnya? Wahai Rasul, bukan enggak sayang, bukan enggak cinta. Walakin ma lana illa lahu maqamum ma'lum. Semua dari kami hanya punya tempat yang tertentu. Kalau saya melangkah lebih dari tempat yang diizinkan Allah, terbakarlah jasad saya wahai Rasulullah. Tenang wahai Rasul, engkau
berjalan sendirian, engkau hanya akan dipandu Allah. Saya hanya dapat berpesan padamu, wahai Rasulullah, jika nanti berjumpa dengan Allah, jangan lupa ucap salam kepadanya. Nabi Muhammad bertanya, kaifa uhayyih ya Jibril? Bagaimana caraku mengucapkan salam penghormatan kepada Allah, wahai Jibril? Malaikat Jibril mengajari Nabi Muhammad, qul at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Lebih ya Jibril. Nabi Muhammad pun melewati hijab demi hijab, hijab demi hijab, melewati arsy, melewati kursi, melewati lauhil mahfud, melewati raf-rafil akhbar, hingga sampai di sidratul muntaha. Wa kana qaba qausaini au adna, di sebuah tempat yang tak pernah ada orang ataupun makhluk apapun sampai di sana sebelum dan sesudah Nabi Muhammad. Sebuah tempat yang dipilih Allah untuk menjadi seindah-indah pertemuan antara Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kekasihnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad pun berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi pun segera sujud di hadapan Allah, hingga Allah pun menerima sujud beliau. Sujud langsung di hadapan Allah. Nabi pun duduk dengan duduk seorang budak di hadapan tuannya. Duduk tahiyat akhir. Nabi kemudian melaksanakan pesan malaikat Jibril. Dia pun mengatakan, tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Segala penghormatan, segala kebaikan, segala ibadah, segala doa, semuanya hanya kami persembahkan untukmu ya Allah. Nabi mengucapkan salam kepada Allah. Kesenangan tertinggi, kebahagiaan paripurna, kenikmatan sempurna. Berjumpa dengan Allah, sujud di hadapan Allah, bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kemudian menjawab salamnya, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka salam untukmu wahai seorang nabi, dan rahmat serta keberkahan Allah selalu tercurah atasmu. Bertemu Allah, sujud langsung di hadapan Allah, mengucapkan salam langsung kepada Allah, dan salamnya dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pantasnya nggak ada yang diingat sih sama Nabi Muhammad. Pantasnya tuh kayak orang kalau lagi kesenangan tertinggi itu udah nggak ingat siapa-siapa sih pantasnya. Tapi Nabi mau nggak begitu.
Begitu disampaikan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, hatinya segera menyampaikan apa yang menjadi beban, sekaligus menyampaikan siapa yang selama ini paling beliau sayang, paling beliau cinta. Beliau segera berkata, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Terima kasih atas salammu untukku ya Allah, tapi sampaikan pula lah salam itu untuk seluruh umatku, hamba-hambamu yang soleh solehah itu. Salammu, terima kasih ya Allah, tapi jangan cuma buat saya ya Allah, buat seluruh umat saya juga ya Allah, sekurangnya yang soleh-solehahnya deh ya Allah. Masya Allah, kamu tidak dilupakannya sampai di Sidratul Muntaha. Cintanya terus beliau bawa sampai di seindah-indah pertemuan dengan Rabb-Nya. Kamu terus dibawanya. Kamu terus dibawanya. Cinta siapa yang mau kamu sebandingkan dengan cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untukmu? Kesetiaannya telah teruji saat susah maupun senangnya, saat duka maupun saat sukanya. Cintanya bahkan teruji sampai nanti ketika bumi telah berakhir dan ketika seluruh umat berada di mahsyar, di saat bahkan semua nabi-nabi hanya berujar, Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi. La tasma'u illa hamsa. Hari itu yang terdengar hanya suara desisan semata. Kenapa? Sebab tak ada yang berbicara kecuali yang diizinkan Allah, yaitu para nabi dan para wali. Sementara mereka hanya bisa berbisik, Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi. Hingga yang terdengar hanya suara di padang mahsyar. Satu-satunya suara yang berbeda terdengar lantang, hanyalah suara Nabi Muhammad yang kasih sayangnya kepadamu tak terbilang. Beliau berkata, Rabbi salim ummati, Rabbi salim ummati, Rabbi salim ummati. Ya Allah, selamatkan umat saya, selamatkan umat saya, selamatkan umat saya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cintanya kepadamu besar sekali. Cintanya kepada kita besar sekali. Saudariku sekalian yang saya muliakan, cintanya kepada kita umatnya besar sekali.
Ustazah, itu kan cintanya kepada umat. Lah kamu, bukankah kamu umatnya? Bukankah kamu umatnya? Siapa menurutmu umatnya? Bukankah saya? Bukankah kamu umatnya? Kamu pikir siapa? Tapi mungkin itu untuk umatnya yang solehah aja Ustazah. Itu mungkin untuk umatnya yang para ulama aja Ustazah. Mungkin itu untuk umatnya yang baik-baik aja Ustazah. Saya juga dulu mikir begitu. Sampai saya dapati hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku sampai, syafaatku muat bahkan untuk pelaku dosa-dosa besar dari umatku. Syafaatku muat, syafaatku menampung, kasih sayangku tak terbendung sampai kepada umatku, pelaku-pelaku dosa-dosa besar dari umatku. Dan ini yang membesarkan hati saya, teman-teman. Cinta Nabi Muhammad luas, tak terbatas. Kasih sayang Nabi Muhammad besar, luar biasa, menampung buat kita semuanya. Masalahnya cuma satu memang. Khusus buat yang baik Ustazah? Enggak. Yang belum baik di antara kita sekalipun muat, dapat, percaya saya, dapat. Yang ngerjain dosa besar nggak dapat nih Ustazah? Dapat. Yang hatinya kurang terjaga Ustazah, dapat apa enggak nih kira-kira? Dapat. Yang kayak saya nih Ustazah, masa lalu saya kelam Ustazah, gelap saya Ustazah, dapat nggak nih kira-kira? Dapat. Saya baru masuk Islam nih Ustazah, dapat apa enggak nih? Saya mualaf, dapat. Masalahnya cuma satu aja masalahnya. Ada pada kamu mau apa enggak mau. Itu aja masalahnya. Kamu mau, kamu menuju, kamu datang, kamu bergerak menuju Nabi Muhammad. Selebihnya yang berpaling, yang ninggalin Nabi, yang gak mau sama Nabi, Nabinya bisa apa? Dia bahkan gak mau, kata Nabi Muhammad. Bisa apa saya sama yang gak mau sama saya? Yang mau sama saya pun mau sama dia. Yang datang pada saya akan berlari menujunya. Tapi yang gak mau sama saya bisa apa? Nabi Muhammad mengatakan, kullukum tadkhulunal jannah illa man aba. Semua dari kalian umat saya masuk surga kecuali yang gak mau. Yang gak mau saya mesti gimana lagi sama dia? Waman ya'ba ya Rasulullah. Siapa yang gak mau wahai Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Yang taat padaku
Nabi Muhammad gak bilang yang taat pada Allah, enggak. Nabi gak lagi bilang yang taat pada Allah dia akan masuk surga. Yang durhaka sama Allah dia berarti gak mau masuk surga, enggak gitu Nabi Muhammad bilang. Tapi Nabi Muhammad bilang man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang datang padaku, siapa yang taat padaku, siapa yang mau kepadaku, dia akan masuk surga. Siapa yang enggan padaku, siapa yang berpaling dariku, siapa yang memilih jalan lain selain jalanku, faqad aba, dia enggak mau sama aku, dia tidak masuk surga. Sebab Nabi Muhammad tahu beliau adalah jalan menuju Allah. Sebab Nabi Muhammad beliau memberitahu kita tak ada jalan menuju Allah hingga tak ada jalan menuju surga kecuali melalui jalannya Nabi Muhammad. Jalan cintanya Nabi Muhammad. Nabimu setia, teman-teman. Cintanya luar biasa. Membesarkan hati saya. Alhamdulillah kita punya Nabi Muhammad. Alhamdulillah kita punya Nabi kita Muhammad. Alhamdulillah. Puncak tertinggi cinta Nabi Muhammad kepada kita. Cinta sejati Nabi Muhammad kepada kita adalah tatkala beliau menjadi orang pertama masuk surga. Sebab kunci surga berada di tangannya. Namun beliau hanya akan membuka pintu surga, kemudian beliau hanya akan berdiri di atas mimbar beliau sebelah kiri arsy Allah, sesuai dengan yang beliau ceritakan dalam salah satu hadis beliau. Wa mimbari ala yasari arsyir rahman, mimbarku tempat berdiriku di akhirat nanti berada di samping kiri arsy Allah Ta'ala. Nabi berdiri di sana. Kenapa engkau memilih sebelah kiri wahai Rasul? Bukankah biasanya engkau suka yang serba kanan? Sebab di sana adalah tempat yang paling mudah untuk melihat jembatan Sirat yang terbentang di atas neraka. Di sanalah Nabi Muhammad memandang kita umatnya. Apabila ada salah satu di antara kita yang kakinya tergelincir hingga masuk ke dalam neraka, sebelum masuk ke dalam neraka, jika kamu waktu di dunia mau sama Nabi Muhammad, cinta sama Nabi Muhammad, senang sama Nabi Muhammad, rindu sama Nabi Muhammad, saat dosa membuat kakimu tergelincir hingga kamu menuju neraka, Allah akan kasih lihat padamu wajah Nabi Muhammad yang berdiri di atas mimbar beliau. Saat itulah kamu akan berteriak memanggil namanya. Wa sayyidah, wa nabiyah, wa rasulah, wa muhammadah. Wahai Nabi Muhammad, tolong saya. Duh Nabi Muhammad, tolong saya. Cinta di hatinya.
seperti yang beliau sampaikan, wa inni akhidun bi ujazikum minan nar, aku akan menarik lenganmu, aku berdirikan kamu kembali di atas jembatan hingga kamu bisa masuk ke dalam surga Allah dengan syafaatku. Adakah yang mencintaimu begitu dalam? Adakah yang mencintaimu tak terbatas semacam ini? Maaf, kalau kamu punya suami udah masuk surga duluan sebelum kamu, bisa jadi ia sudah nikah dengan bidadari. Maaf, jika anakmu masuk surga duluan sebelum dirimu, ia tak akan sibuk mencarimu. Jika orang tuamu masuk surga duluan sebelum dirimu, ia tak akan sibuk mencari-cari dan memanggil-manggil namamu. Tidak. Dan kamu pun, jika sampai terjadi sesuatu kepadamu, kamu tak akan memanggil nama siapapun selain nama Nabi Muhammad. Makanya, kalau ada yang bilang Nabi Muhammad manusia biasa, ngapain kalian berlebihan padanya? Jangan percaya. Manusia biasa, tak ada yang menjadi orang pertama yang masuk surga. Manusia biasa tak akan pegang kunci surga. Manusia biasa ketika masuk surga, ia akan masuk saja, tak akan berdiri di samping kiri arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia biasa tak akan mensyafaati. Manusia yang cintanya biasa tak akan menunggumu, tak akan menunggumu di samping kiri arsy Allah Ta'ala. Manusia yang cintanya biasa-biasa saja, habis bahkan dari sebelum hari itu. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi sahibatihi wa bani, likulli imri'in minhum yawma idin sya'nun yuni. Hari itu orang lari dari saudaranya, orang lari dari siapapun yang kabarnya sayang dengannya. Saudaraku sekalian, Nabi Muhammad gak pernah lari darimu. Nabi Muhammad gak pernah nyerah darimu. Syaratnya satu, kamu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mau sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk, di sisa hidup kita menuju Nabi Muhammad yang cintanya kepada kita besar, luar biasa. Yuk, di sisa hidup yang kita nggak tahu sisa berapa ini, tiap kali kamu berbuat dosa, kamu lagi ninggalin Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai nabinya akhirnya ninggalin kamu. Akhirnya nabinya bilang, ya dia emang nggak mau sama saya mesti gimana lagi gitu. Jangan sampai itu terjadi sama kita. Yuk deketi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan dosa, kerjakan taat. Kita semua udah tahu kok, mana aja yang dosa, mana aja yang taat, kita udah paham, kita udah ngerti, kita udah paham.
Udah tinggal kita jalanin aja. Sama orang tua mesti gimana, sama suami mesti gimana, sama anak mesti gimana, kita udah paham. Kita udah cukup gede, kita udah dewasa, kita bahkan sebagian dari kita bahkan udah tua. Udah nggak usah lagi dibilangin, kita udah tahu apa yang mesti kita kerjain. Deketin terus Nabi Muhammad SAW dengan jalan takwa, dan yang kedua dengan jalan cinta. Cintai Nabi Muhammad SAW, perbanyak bersalawat padanya, terus pupuk hati dengan cinta. Pelajari sejarahnya Nabi Muhammad, pelajari kisah hidupnya Nabi Muhammad, pelajari sifatnya Nabi Muhammad, biar tambah gede cintanya, biar tambah besar cintanya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai orang-orang yang kelak akan bersama dalam kasih sayang Nabi Muhammad SAW kepada kita umatnya. Ala hadhihin niyah, kita meminta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, kita meminta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mau minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, ya Allah, ya Allah, bimbing kami semuanya ya Allah, biar bisa jadi umat yang gak bikin repot Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, bimbing kami semuanya, biar kami bisa jadi umat yang dilihat Nabi Muhammad dengan pandangan kasih sayangnya. Ya Allah, bimbing kami semuanya ya Allah, biar kami bisa jadi umat yang pantas buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, ampuni segenap dosa-dosa kami, tutup segenap aib-aib kami, bimbing kami ya Allah, biar kami bisa jadi umat yang kau izinkan untuk membersamai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah. Kita pun juga doakan kedua orang tua kita, keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, ponakan-ponakan kita, orang-orang yang kita sayangi. Kita minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara-saudari kita, sahabat-sahabat kita, kita minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semoga semuanya menjadi umat yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diampuni dosa-dosanya, ditutupi aib-aibnya, jadi hamba-hamba tercinta di sisinya. La hadhihi niyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah, baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. اللهم بحق الفاتحة برمة الفاتحة بركة الفاتحة تفتح لنا أبواب الخير، تعاملنا معاملة أهل الخير، تكفينا من جميع الفتن والمهن بؤس وضير. إنك ولي كل خير، متفضل بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، بركة في الأمور، صحة في الجسد، سعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، شهادة عند الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، ورزقنا النظر إلى وجهك الكريم. Ya Allah, ya Allah, kembalikan Nabi Muhammad untuk kami, dan kembalikan kami untuk Nabi Muhammad ya Allah. Berikan kami kepada Nabi Muhammad ya Allah. Berikanlah Nabi Muhammad untuk kami ya Allah. Ya Allah, sambungkan hati kami dengan Nabi Muhammad ya Allah. Dan sambungkan hati Nabi Muhammad kepada kami ya Allah. Ya Allah,
Cintakan hati kami kepada Nabi Muhammad ya Allah, dan cintakan hati Nabi Muhammad kepada kami ya Allah. Dekatkan Nabi Muhammad kepada kami ya Allah, dan dekatkan Nabi Muhammad kepada kami ya Allah. Jangan halangkan kami dari Nabi Muhammad. Jangan ada yang kau putuskan cintanya dari Nabi Muhammad, dan jangan ada yang kau putuskan cinta Nabi Muhammad darinya ya Allah. Sambungkan lagi ya Allah. Jika ada yang sudah putus hubungannya dengan Nabi Muhammad karena dosa-dosa yang telah dia lakukan, karena kedurhakaan yang telah dia perbuat, atau karena hatinya lebih tertarik kepada yang lain, kami mohon padamu ya Allah, sambungkan dia dengan Nabi Muhammad. Sambungkan Nabi Muhammad kembali dengannya ya Allah. Jangan ada seorang pun di antara kami yang terputus dari Nabi Muhammad ya Allah. Jangan biarkan ada yang putus dari Nabi Muhammad ya Allah. Jangan ada siapapun yang kau jadikan cintanya putus dari Nabi Muhammad ya Allah. Tidak kami, tidak pula kedua orang tua kami, tidak pula orang-orang yang kami sayangi ya Allah. Sambungkan kami dengan Nabi Muhammad ya Allah. Sambungkan kami dengan Nabi Muhammad ya Allah. Cinta Nabi Muhammad yang segitu besarnya, jangan sampai ada di antara kami yang gak kebagian ya Allah. Jangan sampai ada di antara kami yang gak dapat ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah, sertakan semuanya di belakang Nabi Muhammad ya Allah. Biarkan kami menempuh jalan di belakang Nabi Muhammad ya Allah. Di dunia dengan takwa dan cinta, di akhirat dengan bersama dan surga. Di dunia dengan takwa dan cinta, biarkan kami ikut Nabi Muhammad ya Allah, dengan taat kami kepadanya dan dengan cinta kami kepadanya. Di akhirat nanti ya Allah, jadikan kami semua ada dalam perjumpaan dengan Nabi Muhammad dan masuk bersamanya ke dalam surga-Mu ya Allah. Ampunilah segenap dosa kami ya Allah. Tutupkan segenap aib kami ya Allah. Ampuni segenap dosa kami ya Allah. Tutupkan segenap aib-aib kami ya Allah. Bimbing kami ke jalan-Mu ya Allah. Yang hatinya masih terus terjebak dalam dosa, selamatkan dia ya Allah. Tarik dia ya Allah. Jangan biarkan ia terus-terusan tenggelam dalam dosanya ya Allah. Selamatkan dia ya Allah. Jadikan kami semua ada di belakang jalan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan mata kami memandang indah wajahnya. Izinkan telinga kami mendengar indah suaranya. Izinkan kaki kami melangkah di belakangnya. Izinkan hidung kami mencium wanginya. Izinkan tangan kami bersalaman dengannya. Ya Allah,
Jangan halangkan Nabi Muhammad untuk kami ya Allah. Jangan halangkan cinta Nabi Muhammad untuk kami ya Allah. Jangan putuskan kami dari Nabi Muhammad ya Allah. Apabila datang ajal menjemput kami, matikan kami dalam husnul khatimah. Jadikanlah kalimat terakhir yang keluar dari lisan kami adalah kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atu insyaallahu ta'ala minal aminin alladina la khawfun alaihim wa lahum yahzanun birahmatika ya arhamar rahimin wa bijudika ya ajwadal ajwadin innahu waliyu dhalika wal qadir alaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.